Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa dengan setup baru. Apakah aku terlihat lebih profesional? Hehehe. Ya, tapi semoga dengan mic-ku yang warna-warni ini lampunya ISG bisa lebih meriah gitu ya. Jangan merah mulu gitu, maksudnya suruh hijau ya nggak? Nah, ini apa lagi? Ada kotor-kotor. Udah, ayo kita mulai dari ISG hari ini belum terakhir sih minggu ini ya, terakhirnya Jumat besok gitu. Tapi kita bakal libur 2 hari. Siapa yang udah siapin lontong? Saya udah ya. Oke, semangat mau makan lontong. Nah, kita lihat ISG dulu. Biar besok nggak usah lihat market gitu, nanti mengganggu apa? Mengganggu selera. Kalau lagi apa libur Lebaran lihat marketnya begini ya. Oke, kita lihat dari bulanannya ya. Jadi di bulanannya itu, nah seperti aku bilang kemarin-kemarin kita sedang di pucuk, bukan di pucuk sih, kita sedang dalam penantian nih. Apakah kita bakal mantul di 6.000? Nah, ini yang aku lingkar-lingkarin tuh adalah dulu kita nih 6.000 nih kuat gitu maksud saya ya dari 2018 nih 2021 ini kemarin terakhir 2025 gitu kan waktu 2025 kan meyakinkan nih lihat langsung cus ke atas gitu kan. Saya harapannya kita juga ini cus ke atas. Nah, cuma nggak tahu nih ada bensinnya apa enggak buat ngecus gitu kan. Apa sentimennya pada negatif semua kalau kita lihat di berita gitu. Memang kadang bikin ngelihat berita tuh bikin sakit kepala. Nah, itu satu ya kalau dari sisi support and resistance. Kalau kita lihat MACD-nya, nih kita lihat dengan sangat menyesal ya, kayaknya dia tuh kayak baru permulaan downtrend tuh lihat. Merahnya tuh kayak merah nyos gitu kan, udah tambah panjang, histogramnya merahnya apa kerang gitu warnanya apa sih gelap gitu kan warnanya. Ini kayaknya kita masih berat kalau kalau ngarepin pengen cus ke atas seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Kalau sebelumnya terjadi tahun 2025 nih yang di sini, histogramnya kan tuh lihat histogramnya jadi transparan gitu ya. Ininya warnanya gitu merah transparan gitu. Jadi makanya mungkin itu mendukung buat dia cus ke atas yang tahun lalu. Nah, ini tahun ini kita masih dalam penantian lah kali aja Juni membaik gitu kan histogramnya gitu. Jadi terus terang sih ini belum ada yang bisa apa belum ada hal yang wow gitu ya dari ISG ini dari sisi bulanan. Nah, dari sisi mingguan ini kita lihat ya lemes lagi ya, kagak ada hijau-hijau. Jadi kayaknya masih berat teman-teman untuk apa mengharap yang wow gitu. Saya pribadi masih sangat defensif sekali portofolionya gitu ya. Ini saya takutnya nih jebol. Ini kalau ngelihat tiga begini kayak begini loh, set, cus gitu kayak mau begitu gitu ya. 6.000-nya di sini nih. Nah, gitu. Kalau ini sampai terjadi tujuan selanjutnya itu nih kalau 6.000 jebol teman-teman masa kita ke COVID. Ya, tujuan selanjutnya tuh sekitar di sini pantulannya. Ini tuh berapa ini? 4.500. 4.500 nih kira-kira di sini. Kan kayak masa 4.500 cuy hari gini gitu kan. Yang lain pada baik-baik aja masih kita begini gitu kan. Tapi ya inilah ya harus dihadapi bagaimanapun juga gitu kan namanya juga trader gitu. Nanti paling saya kalau ini 6.000-nya cus ke bawah beneran saya mungkin nggak banyak ambil posisi gitu. Bahkan mungkin nggak trading. Kita lihat aja nanti. Sekarang portofolioku isinya 5, terakhir beli kemarin cash CASH kayaknya nggak tahu deh nanti ke depan beli lagi apa nggak. Lagian saya juga belum lihat ada yang menarik gitu ya untuk dibeli. Jadi kadang kita itu nggak bisa memaksakan teman-teman kalau memang apa ISG-nya lagi jelek, kadang ya kita gimana nggak usah trading gitu ya. Itu juga salah satu bentuk dari manajemen risk kalau menurut saya karena tidak selamanya market tuh harus kita jalanin hari demi hari gitu ya, terutama karena saya tipenya yang jangka menengah gitu. Jadi kalau memang menurut saya jangka menengahnya belum oke kayak sekarang nih gitu kan histogramnya lagi jelek kayak begini ya kalau keadaan memaksa untuk nggak usah trading gitu ya berarti nanti nggak usah trading gitu. Tapi nanti kita lihat gitu ya. ASSI, ini ada yang nanya KLE. Aku jarang lihat nih saham ini nih, ayo kita lihat. ASSI. Kok salah? As ASII kali. Ya, itu ASII bukan? 5125 coba kita lihat. Ini mendebak-nebak saja kali bener.
5125 iya, ASII ya. Kalau menurut saya enggak, Kak. Soalnya ini masih jatuh kalau menurut saya ASII. Ini malah OTW turun, apalagi ISG-nya kayak sekarang. ASII ini kan salah satu tulang punggung ISG ya. Maksudnya salah satu orang raja lama lah ini gitu ya. Ini kalau kita ngelihat bulanannya teman-teman lihat nih. Dia udah jebol MA60, MA20 ke bawah, udah nggak ada yang nahan harga. Yang nahan harga tuh terakhir ini nih, support 4.500. Kalau menurut saya ini ASII turun sampai 4.500. Kalau toh Anda mau beli, belinya di 4.500. Gitu. Saya pribadi terus terang seringkali nyalinya tidak nyampe kalau setup grafiknya seperti ini. Jadi ASI jangan dibeli ya, itu menurut saya masih OTW ke 4.500. Nanti kita lihat di 4.500 gimana kelakuannya. Ini sebelumnya kan juga di 4.500 sama mantul nih ya, di satu, ini dua. Tahun berapa ini? 2024, 2025, ini tahun 2020, zaman COVID kemarin itu. Ya, jadi jangan terlalu terburu-buru. Ini kadang ya kalau lagi jelek kayak begini marketnya, aku nggak tahu apakah liveku ini masih ada gunanya. Kadang ke teman-teman sering nanya pasti jawaban aku kayaknya kurang menarik, kita skip aja, kayaknya kurang menarik. Jadi kadang ada yang komen, lah terus yang beli apa gitu ya, belinya apa gitu. Nah itu memang kadang konsekuensi dari market yang jelek ya, kita nggak bisa menghindar. Kayaknya lebih bagus. Ini sambil saya latihan mainan lampu. Oh ini aja, ini aja. Oh ini yang paling terang. Baiklah. Begitu. Ya, jadi ASII di skip dulu. Ini tadi kita ngosipin rupiah gitu ya. Akhir tahun kemarin, oh nih, yang mau invest ke US, ke US, ke market US pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kayaknya pakai apa namanya? Pakai saya sih nggak pakai, tapi katanya pakai ajaib bisa. Itu kan yang paling simpel kan. Kita masa udah tahu lah si ajaib itu. Gitu. Next tinggal tambah lightingnya. Udah nih, mencoba lighting yang abal-abal. Yang hijau Telkom Pegas MPMX Kak. MPMX ini aku belum pernah lihat, iseng yuk lihat MPMX yuk. Aku jarang lihat itu saham. MPMX. MPMX. Nah, ini. Gimana ini MPMX? Ini saham apa sih? Mitra Pinacika Mustika. Oh, ini baiklah. Sepertinya menarik mantul dari MA20. Wow, tapi jangan beli di sini ya, Kak. Tolong jangan beli di sini 1100 ini tinggal nyangkutnya doang. Jadi kita harus nunggu koreksi. Itu resisten kuat pula. Nah. Ini kayaknya MPMX lebih cenderung bergerak sideways ya. Kayaknya range-nya begini nih, teman-teman. Nah, kira-kira begini ya. Ini udah di area apa? Area jual sekarang ini. Jadi tolong jangan masuk di situ tuh, tinggal nyemplungnya doang ke bawah. Ya kalau mau beli di area 950 lah di bawah sini. Nih di bawah sini nunggu koreksi ya. Jangan belinya di atas sini, tinggal nyangkutnya doang itu. Itu tempat jualan ya. Jadi belinya di dekat support di 950 lah. 950 di sini sih, rada di bawah. Jadi lagi kayak begini kita pelit-pelit dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Nggak apa, untuk keselamatan portofolio gitu ya. Ini kira-kira begitu ya. Jangan dikejar. Ingat teman-teman, di 1100 jangan dikejar ya. Kalau mau beli di 950. Kayaknya grafik yang mingguannya lebih bisa diandalkan, lebih bisa kelihatan polanya. Oasa Kak, Oasa ini udah dikasih rekomen di channel biru teman-teman. Ntar masuknya di berapa ya? Oh tuh, dekat lagi tuh entry point-nya tuh kalau mau masuk tuh. Ya, jadi Oasa tuh planning kita begini. Nih, masuknya di 305 360-an, 355 sekitar itu ya, 356. Kayaknya aku kemarin ngasihnya 350 deh masuknya. Dekat-dekat situ ya. Ngarepnya kita mau TP di sini 400 apa 540. Ya, kita lihat saja nanti gitu ya. Kalau yang mau masuk Oasa ya eh kalau ada nyali masuk marketnya kayak gini boleh masuk ya. Saya pribadi kadang nggak tahu deh kalau nggak super uptrend terus ke atas gitu males ya. Saya masuk cash aja hari ini, cashnya merah lagi gitu ya. Ya sudah, emang lagi begini marketnya mau diapain. Jadi ini Oasa ya, emang secara jangka menengah masih lumayan sih. Walaupun jadi market itu sering kadang sebenarnya sampah semua tuh enggak. Cuma kadang kalau misalnya kita bikin target nih di atas, terus kan marketnya begitu kan, iplik iplik iplik
lemas lemas gitu loh. Jadi udah mau nyampe, lemes lagi gitu. Kayaknya nih ya, saya kan biasanya kalau teman-teman lihat di channel biru itu kan, risk reward rasionya 1,5 kalau nggak 2. 2 kan jelas kita nggak pernah dapet nih sejak Januari kemarin market turun gitu kan. Kemarin-kemarin tuh kapan ya, Februari, Maret itu masih dapat 1,5 gitu. Kayaknya sekarang nih saya lihat-lihat kemarin saya, TP he he HBAT itu loh yang rekomenku di channel biru, itu kayaknya cuma 1,25 deh, gitu. Jadi nggak nyampe 1,5 gitu. Kayaknya 1,5 pun saking lemesnya ini market gitu ya, 1,5 pun kayaknya berat sekarang. Ngeselin. Saya tuh biasanya dulu waktu Covid saya pernah cerita kan saya nggak trading sampai kayak 6 bulan gitu gara-gara kalau bikin trading plan saya lihat nyari 1,5 tuh pada susah harus 1,25 gitu. Jadi waktu itu saya males karena 1,25 resiko apa rewardnya gitu. Kalau sekarang kayak begitu ya nggak tahu lah nih apakah saya ikut trading juga atau nggak trading gitu ya. Atau kalau trading akhirnya targetnya dibikin 1,25 gitu. Nanti kita lihat sambil jalan bagaimana. Ini sekedar cerita gitu. Nggak nyari mic biar saya ngomongnya oke oke. Nah, tuh kan saya mulai oke-oke lagi. Dolar 17.800 OMJ ya. Kayaknya kita hadiah Idul Fitri, hadiah Idul Adha masa dolar 18.000? Gimana sih? Aduh, ya Allah. Lindungilah negara ini beserta rakyatnya yang dizolimi ya Allah, termasuk saya. Stres, stres. Ini apalagi nih ntar aku lagi lihat-lihat. Ini Kak Baim nih nanya MDIA AVG 102. Coba lihat MDIA. Ini sih Bang kalau nggak salah mah likuiditasnya butut kalau nggak salah. Nah, tuh kan bener nih ya. Likuiditasnya butut tuh. Ya, makanya apa saya tidak terlalu suka gitu maksudnya ya. Ini saya kalau kayak gini nggak masuk Bang. Apalagi marketnya lagi kayak begini, nyali saya nggak nyampe terus terang ya. Nah, ini udah satu dari sisi likuiditas. Terus Abang di berapa? 102. Nah, 102 tuh tinggi, Bang. 102 tuh di mana? Sebenarnya 102 udah lumayan sih. Udah lumayan ya. Kalau kita ini kan sebenarnya bisa support itu udah di bawah support sebenarnya lumayan. Cuma tuh ini masih masih turun gitu loh, Bang. Udah marketnya kayak begini kan gitu loh. Ini kayaknya sih masih turun paling enggak sampai di sini nih. Ini ada support kuat di sini nih. Nih. Ini berapa nih? 80, 90. Nah, 8 90, 90. Nih, sebelumnya di sini kan kapan ini? Februari 2026. Nah, nanti mantul lagi di sini. Kali mantul ya, tapi saya pribadi dengan likuiditas yang seperti ini dan market yang kayak sekarang, saya sih terus terang nggak berani bang masuk apa saham kayak begini ya. Begitu untuk MDA apa MDIA. Gula manis kagak bu nanti? Gula. Oh ini ya saham gula ya. Waktu itu nih saham. Nah ini jangan dikejar ya. Ini gula jangan dikejar bang. Siapa nih? Bang Elvo. Nggak boleh ngejar gula tinggal nyangkutnya doang. Ya tunggu koreksi. Tapi saya penasaran, mari kita lihat bulanannya gimana. Kalau nggak salah, gula ini kayak sering ditarik-tarik terus. Nah, nih maksud aku begini, maksud aku begini. Ya, kalau kemarin tuh gula tuh sempat aku catat teman-teman, karena menurut aku kalau beli kita tuh nungguin gula di 300 nih di Mari. Ya, 300 karena tuh kalau kita lihat di bulanannya nih ya, harganya tuh sering ke 300-an gitu ya, terus tarik ke atas gitu kan. Jadi kayaknya kita kalau ini nunggu gula di 300. Nih saya mau nulis nunggu gula di 300. Ini salah satu apa, kalau yang senang beli saham yang, apa, ditarik-tarik bandar nih kayaknya gula bagus nih. Tapi belinya harus bagus ya, entry-nya jangan belinya di Mari 500 begini mah ini resisten, tinggal nyangkutnya doang. Nanti sabar nunggunya di sini nih 290 kita belinya kalau mau beli gula ya. Lucu pakai mic-nya, Kak. Baru nih dibelain nih ya, ini dibelain lebih terang kan gambarnya kan, ini gara-gara kemarin dibelain apa beli ada yang komen di YouTube, apa katanya burik gitu kameranya. Aduh, ini kayaknya lampunya aja lemes. Ya ya lampunya lemes. Kayaknya kurang cetar gitu. Nanti berarti kita masih utang lighting ya. Bertambahlah ini. Biar jangan terlalu terang komedoku nanti kelihatan gitu kan. ADI BRIS, aduh kalau BRIS ya Bang kayaknya kalau finance tuh aduh ngenes lah bahasin finance teh. Semuanya mau yang syariah kagak syariah ngenes semua ya dunia finance. Banking-banking kita tumbang semua kecuali Bank Danamon. Karena Bank Danamon pun itu karena ini kan mau ada apa
corporate action kayaknya dia mau diakuisisi atau apa gitu ya. Nih, Priska kalau menurut saya ini udah jebol support ya. Ini kan support nih di sini. Berapa itu? 2100 ya. Terus ada MA 60 di sini. Ini bulanan loh ya. Jadi bukan peri-peri, ini bukan main-main gitu dan dia jebol. Kalau menurut saya ini tuh tinggal cusnya aja ke bawah gitu dan kalau ke bawah ya tujuan selanjutnya kalau koreksi ya 1200 nih, 1200 nih di sini. Ini zaman Covid juga nih kalau nggak salah. Ingat nggak dulu yang 1300 tuh ya? Sekitar itu. Itu dulu heboh tuh teman-teman. Dulu waktu Covid teman-teman yang namanya kalau kemarin kan pas teman-teman hype di market yang kayak bulan-bulan apa ya kemarin ya? Desember gitu kan hebohnya kan Konglo tuh, Konglo, Bakri gitu kan. Waktu apa? Waktu tahun 2020 tuh Covid itu hebohnya ya yang namanya orang trading itu isinya BRIS sama Antam kalau nggak salah. Wow, itu udah kayak apaan tahu. Kamu tiap hari bakal lihat ada orang bikin premium baru gitu ya. Sekian-sekian. Rekomennya pasti BRIS sama Antam. Begitu BRIS sama Antam selesai selesai manggung gitu kan pada bubar semua ininya apa yang jual-jual premium gitu. Aduh, kalau saya sih lebih menyarankan nggak usah ikut premium gitu ya. Jadi lebih lebih harusnya ke belajar. Jadi biar teman-teman tuh bisa nganalisa sendiri gitu. Karena kalau premium kan tergantung sama orang. Kira-kira begitu. Oke? Nah, ini kita lanjut apa lagi nih gosipan kita nih. WiFi AVG 2013. Aduh udah kayak tahun AVG-nya. Mari kita lihat. Jadi Breeze di skip aja ya. Ini pokoknya menyedihkan lah kalau lagi ngobrolin bursa lagi kayak begini. Udah gitu sayanya trader cemen lagi. Jadi kerjanya ngomong udah di skip aja, udah di skip aja gitu. Oke, ini kita lihat WiFi-nya ya. Ini bulanannya teman-teman ya. Kelihatan sekali bulanannya memang koreksi tajam gitu. Dan kalau nanya udah bottom belum, jawaban saya nggak tahu. Ya, ini sekarang posisinya 2000, ini support. Ya, mungkin ditarik-tarik sampai bawah 1800 lah. Sampai 1800 menurut saya masih support karena ini ada MA 60 di sini ya, MA 60 bulanan. Jadi saya rasa perlu diperhitungkan. Nah, jadi kalau saya sih ya mau masuk sahamnya kayak begini tuh nggak kuat nyali teman-teman ya. Ini tinggal nunggu 1800 ya bertahan atau tidak gitu. Dari pengalaman kemarin dari Januari kalau kita ngandelin yang ini support kali mantul gitu ya. Ternyata nggak mantul-mantul. Saya mau drama dulu kasih kasih smile. Wih, gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan untuk nggak usah masuk gitu karena ya kecuali kamu ya kalau masuk nanti cut loss nggak apa-apa Kak. Tapi kalau saya suruh taruhan ya ini kayaknya sih jebol gitu melihat situasi situasi dan kondisi secara keseluruhan gitu. Dolar menguat terus, rupiah babak belur. Iya, betul. Sebenarnya rupiah ini udah babak belur. Ini kan sebenarnya cerita lama ya. Dari dulu juga rupiah kan babak belur. Cuma kayak emang apa ya? Kadang saya ngerasa negara ini nggak ada yang ngurusin. Saya pribadi nggak ngerti sih bagaimana ceritanya rupiah bisa menguat kalau toh menguat gitu ya. Karena kan itu kan kayak harus negaranya yang kuat lah ya. Lah, masalahnya negara kita kuat nggak gitu kan? Malah kemarin malah di ini banyak yang bilang, aduh sebentar saya masih berusaha memberikan cahaya. Iya. Kemarin malah banyak yang bilang ekspor kita mundur. Dulu kan zaman Pak Harto tahun 90-an ke sini gitu ya, sebelum 2000 Pak Harto jatuh 98. Itu ekspor kita banyak manufakturnya gitu kan. Jadi kita udah mulai ala-ala mau kayak Cina dulu gitu loh yang banyak pabrik-pabrik bikin bla bla bla. Kenapa banyak pabrik tekstil dan segala macam. Sekarang katanya dulu 40% katanya ekspor kita tuh manufaktur. Sekarang manufakturnya tinggal 20% mundur gitu. Kita gali alam lagi gitu ya. Jadi ya gimana dong? Sedih juga sih terus terang, tapi nggak bisa ngapa-ngapain jadinya stres. Kalau dipikirin stres. Saham Pak PP, BRPT, Cuan, PTRO pada hijau. Apakah ada tanda-tanda progres? Menurut saya enggak sih. Emang hijaunya aku belum lihat sih. Coba kita lihat yuk hijaunya semana gitu maksudnya. BRPT. Soalnya kayaknya kalau ngelihat jangka menengahnya mah tetap aja butut. Hijau-hijau gini mah
ini doang kah? Kasarannya anget-anget tai ayam doang ya. Itu tidak mengubah apa, tidak mengubah bukan sesuatu yang wow gitu ya. Ini tinggal nunggu 1.200-nya jebol sih BRPT menurut saya cus ke bawah gitu. Jadi tidak menarik sih kalau menurut saya. Ini terus terang kalau menurut aku ya, teman-teman tuh harus belajar menerima kenyataan bahwa PP ini kayaknya sudah kehilangan panggung gitu. Karena kalau teman-teman lihat apa jangka menengahnya gitu, nih kayak begini support bulanan udah jebol menuju jebol sih itu belum jebol ya, menuju jebol gitu ya. Itu tidak akan beres dalam hanya karena satu hari hijau terus jadi wow, semua akan baik-baik saja gitu tuh sayangnya nggak begitu gitu dengan segala hormat. Apalagi urusannya kalau si PP ini kan dramanya banyak nih. Teknikalnya apa ya walaupun saya selalu fokus ke teknikal ya, tapi maksudnya si PP ini memang kan drakor, drakor, ini Dracin gitu kan, drama IHSG jadi apa? Draish. Drama-drama Bangki random. Jadi maksudnya dia tuh banyak dramanya kan kalau si PP ini gitu. Kemarin udah di kick MSCI itu kayak menurut saya sih ya kalau orang tinju tuh udah kena gebuk giginya protol satu gitu loh. Jadi kayaknya agak berat kalau tiba-tiba dia akan berjaya lagi kayak dulu. Gitu. Aku sih mikirnya walaupun nya apa saya nggak tahu, tapi saya mikirnya kalau toh nanti IISG balik cus lagi misalnya uptrend gitu ya itu harusnya mungkin faktor pendorongnya beda. Saya nggak yakin faktor pendorongnya akan konglo lagi. Ini tapi ini menurut saya belum tentu kejadian gitu ya. Karena di kick MSCI itu biasanya kayak kalau orang tarung tuh kayak scar gitu loh, kayak kena apa berdarahnya tuh kena jadi keloid itu loh. Jadi apa orang tuh akan selalu ingat gitu. Karena kan masalahnya kemarin di kick MSCI kan transparansi buat bule, buat asing, transparansi itu it's a big thing gitu. Hal yang besar gitu karena dianggap you manage perusahaan nggak bagus gue nggak suka gitu. Ibaratnya bulenya tuh ngomongnya begitu. Jadi kalau udah sedangkan di finance itu kan kepercayaan segala-galanya gitu. Jadi kalau kamu di kick sama MSCI alasannya kan apa malah mending alasannya misalnya kinerja lagi turun apa itu mungkin bisa dipikirkan secara bisnis tapi kalau kalau apa di kicknya gara-gara kayaknya you kelola perusahaan nggak bener gitu apa tendensinya itu kayaknya ya berat gitu ya. Jadi mungkin nanti, nah ini saya setuju nih sama kakak siapa nih bilang yang gantian saham banking dong. Itu sebenarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya eh, setuju gitu. Maksudnya kalau ISG naik, drivernya, pendorongnya adalah banking, itu berarti ekonomi kita bangkit beneran. Jadi nggak kayak gede kepompong gitu, tempatnya doang gede, dalamnya ulet uget-uget gitu. Ya kalau kemarin yang drivernya Koglo tuh ekonomi kita tuh kayak kepompong IHSG kita kayaknya ke sana wow break all time high tapi isinya kagak jelas semua gitu ya. Susah diprediksi dan dianalisa untuk saham-saham sekarang. Betul, kalau kita nyari yang untuk beli yang dapat TP apa itu emang susah. Tapi jangan maksudnya jangan give up kayak ah udahlah teknikal nggak ada gunanya atau fundamental nggak ada gunanya jangan begitu karena menurut saya tetap lebih baik kita punya sesuatu buat dipegang buat dianalisa gitu. Kalau saya paling enggak secara teknikal kamu tahu saham-saham yang harus dihindari. Kenapa mungkin kalau teman-teman apa ngikutin aku hampir nggak pernah kena saham yang misalnya nggak liquid, nggak bisa dijual, kena di saham kayak Dada gitu ya. Karena itu salah satu dari awal apa aku kalau seleksi kayak begitu kenapa aku selalu ngocehin yang namanya likuiditas gitu ya karena begitu. Ini apalagi nih PTRO, tadi PTRO. Aku kebanyakan ngoceh. Nggak apa-apa, nggak apa. Ya kita kita sekali-kali ngoceh. PTRO coba. PTRO nih juga terjun payung. Nah, saya nih punya PTRO nih tadinya bayangin nggak saya punya di 10.500 di sini cuy. Desember saya punya ya. Terus saya cut loss-nya di 9.400-an lah. Nah, sekitar di sini. Bayangin kalau aku nggak mau cut loss jadi bisa minus 70% gitu kan. Gitu ya, sedih. Nih, tweet gitu. Makanya kalau lagi kayak begini nih sangat penting untuk belajar apa ya, belajar mengatur resiko di portofolio kita gitu. Nah, ini kalau kita ngelihat sekarang pergerakan minggu ini, minggu lalu itu kan fresh breakdown ya, baru aja breakdown terus hari ya minggu ini malu-malu kucing gitulah ya. Menurut saya sih ini nggak ngaruh bakal aja terus ke bawah. Kedua ribu mah cepat kalau kata saya si PTRO ini. Jadi nggak menarik sama sekali ya. Jangan tertipu dengan aku tahu hari ini hijau ya. Nah, hari ini hijau ini tidak berarti banyak kalau menurut aku. Hari ini hijau sebentar. Nih, maksudku yang hari ini hijau kayak begini tidak berarti banyak gitu ya. Jadi tidak usah terlalu di arep-arpin banget gitu ya. Oke?
Nah, buat teman-teman udah kerasa belum kalau hari-hari kayak begini nih penting banget yang namanya belajar manajemen resiko. Itu dimulai dari nentuin belinya berapa lot gitu ya. Itu ditentuin di awal. Jadi jangan beli saham tuh random atau pakai feeling gitu ya. Kebanyakan yang bikin portofolio kita stuck itu misalnya kita beli satu saham entah bagaimana kita convince atau yakin banget sama tuh saham terus belinya misalnya 60% atau 50% dari total porto kita. Terus salah. Ternyata dia turun gitu kan, turunnya Anda nggak punya planning lagi gitu kan. Akhirnya kerugian dari satu saham itu aja bener-bener apa, detrimental gitu ya, bener-bener gitu ya. Itu ya apa yang namanya, eee, resiko gitu ya, manajemen resiko itu sangat diperlukan gitu ya. Nah, kalau di kelas aku ini itu udah satu paket, menurut aku tuh satu paket antara kamu belajar analisa, bikin trading plan sama, eee nentuin risk management, itu udah satu paket jadi nggak bisa salah satu, dua-duanya penting gitu ya. Bahkan saya boleh ngomong kadang kamu trading plan boleh tebak-tebak sedikit, tapi, manajemen risk ini harus terutama, eksekusi stop loss dan TP-nya terus sama risk reward ratio, itu harus benar-benar diterapkan. Gitu ya, jadi kalau teman-teman mau belajar bikin trading plan sama risk management yang oke, at least menurut saya gitu ya, bisa, DM aku di TikTok nih di sini ya. Jadi kelasnya itu 3 bulan kelas aku, terus pakai, video. Jadi bisa diputer-puter gitu, bisa diulang-ulang enak gitu ya. Nah terus, ada PR-nya juga. Nah ini tapinya harus ngerjain PR gitu ya. Karena PR itu penting buat, biar teman-teman tuh nggak cuma kayak kayak gini nih nontonin aku ngoceh gitu kan, walaupun ya kalau di video nggak ada akunya sih, pakai grafik doang gitu. Jadi nontonin orang analisa dengan kamu yang analisa itu 2 experience yang berbeda gitu. Itu kenapa kalau di kelas aku ada PR-nya dan harus dikerjakan, gitu ya. Jadi kelasnya 3 bulan, terus buat yang udah serius, terus, modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Nah, terus ini di kelas ini bukan kelas rekomendasi gitu ya, kalau rekomen aku taruh di channel biru. Ini masuk channel biru tuh dari profile TikTok aku tuh, di depan tuh kan ada ada link tuh baca aja, biasanya link bla 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 gitu. Itu tinggal diklik aja linknya gitu ya, ada di channel biru. Ini kalau di channel biru aku share kalau ada yang bagus rekomen, terus portofolio pribadi aku yang buat publik aku share di sini juga. Oke oke. Ah, ini tuh lagi oke-oke lagi. Hati-hati dengan sambungnya Bang Hendra. Hyperliquid Kak, apa nih hyperliquid UZ? Sekarang ISG berapa udah selama saya uninstall. Oh my god, Kakaknya ini ya. Tapi kadang itu bagus sih Kak, menguninstall kalau emang udah too much gitu ya buat kita daripada stres gitu kan ya. Kayak enggak nanti stres gitu kan lebih baik di-uninstall. Tapi yang nggak boleh ini aku ngomongin ya, tapi yang nggak boleh itu misalnya di-uninstall terlalu lama gitu. Misalnya gini, misalnya, portofolio nih pada nyangkut gitu kan, terus yang biasanya kan kita stres gitu kan. Terus kalau uninstall mungkin 1, 2 minggu, oke, 1, 2 bulan oke, tapi harus ada momen di mana kamu balik gitu untuk ngecek dan ngelihat kalau menurut saya sih kalau bisa jangan lama-lama seminggu aja lah gitu. Karena kalau udah kayak 6 bulan gitu kan market kan berubah gitu ya. Takutnya nanti antisipasinya salah. Tapi kalau lagi emosi kamu uninstall nggak apa-apa. Nanti kamu balik lagi untuk ngelihat posisi. Ini diapain ya? Karena portofolio tuh harus dipikirin. Jangan nanti tinggal pergi terus asumsi nanti juga naik gitu ya. Jangan jangan menyerah begitu karena takutnya nggak balik, paling nggak kan kamu harus ngecek misalnya sahamnya gimana, sektornya apa gitu ya. Karena saya banyak punya pengalaman dari nasabah, temen yang curhat sama aku di TikTok dan segala macam, itu kebanyakan korbannya itu konstruksi teman-teman yang beli, Wika, WSKP zaman kuno gitu ya, zaman Jokowi periode 1. Terus ditinggal pergi gitu aja, terus ngelihat sekarang udah minus 80%. Nggak bisa diapa-apain, in the middle of dalam 5 tahun itu dia benar-benar nggak ngapa-ngapain ya. Jadi jangan jangan give up itu yang sampai, aku nggak mau lihat IHSG lagi," sampai kayak gitu banget jangan. Soalnya nanti korbannya portofolio kita sendiri gitu. Jadi, kalau udah minus 80% kan udah nggak bisa diapa-apain kan, kita mau ngapain kalau udah minus segitu gitu ya. Jadi, nunggu pemberlakuan MSCI tanggal 29. Oh iya 29 ya eksekusinya kemarin. Tapi kalau menurut saya udah tinggal eksekusi doang sih gitu. Jadi, toh kita sudah tahu mana yang bakal di-kick gitu kan. Kayaknya itu cuma kalau menurut saya sih itu tanggal 29 tuh cuma itu kan dana gede teman-teman. Jadi dikasih waktu buat nih, lu yang mau, rebalancing, mau jual, mau apalah, ngolah-ngolah portofolio dikasih waktu dari kemarin itu pengumuman tanggal berapa ya, 12-an ya, sampai sekarang ini, kayaknya gitu sih. Ini saham Kak, bukan kripto. Oh, asli tadi yang BMR itu kripto ya, Hyperliquid. Saya seumur umur belum pernah beli kripto loh.
Betul masih saya tuh masih bingung dengan konsepnya kripto deh. Saya mending ke market US. Forex saya ngerti, walaupun nggak jago sih saya rada-rada blow on forex. Menurutku terlalu volatile forex buat aku, ya. Tapi akhirnya aku kayaknya lebih cenderung cocok ke market ya ISG sama market US. Gitu paling beli apa tadi CHSA. CHSA apaan? Oasa Kak, Oasa tadi udah yang ada planningnya di channel biru tadi Oasa. Mari kita lihat. Kita lihat Oasa lagi. Tadi udah Oasanya ya. Oasa nih. Nih, kalau mau aku sih ada rekomen Oasa belinya di 350. Kalau mau Kakak ngantri aja nih ya. Belajar ngantri ya lagi zaman kayak begini. Jangan cemplung-cemplung aja nih, ngantri di 350 gitu ya. Planningnya kira-kira begini bisa kamu cari di channel biru. Jadi belajar mengantri teman-teman saat-saat kayak sekarang kayak saya Ultra Jaya nih. Ini saya lagi kumat pelitnya. Jadi trader sardit dasar medit gitu ya. Ini saya bikin planning kayak begini teman-teman. Nih ngantrinya di 19.40. Saya udah ngantri 4 hari kali ya belum dapat. Bodo amat nggak dapat juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya kekeh pengennya belinya di situ biar risk and rewardnya menurut saya bagus gitu ya. Jadi saya harapannya karena jarang ke 19.40 jadi ke sini langsung mantul lagi harapan saya begitu. Ya jadi kalau zaman-zaman kayak begini tuh harus belajar ngantri. Nih satu lagi yang aku lagi tongkrongin nih, ini Esa tapi nggak tahu ragu-ragu juga sih. Takutnya jeblos ke bawah ya. Aku tuh mau beli Esa, patokannya tuh di bulanan. Nih kalau kita lihat bulanannya, dia tuh rapi banget nih. Ya dia tuh rapi banget ke atas gini loh. Sebentar. Nih gini maksudnya ya. Dan ini tuh 650 di sini kalau aku cari nilainya gitu ya. Jadi aku lagi ngantri di 650 ESA. Cuma nggak tahu nih apakah ini kuat gitu ya. Ntar tahu-tahu dia jebol lagi ke bawah. Cus gitu gimana gitu ya. Soalnya si ESA ini kan apa? Energi. Nah, energi kan itu noh sering dipakai nggak tahu trading nggak tahu apa noh. Apa apa golongan menteri-menteri kita tercinta itu ya pada sering diumumkan ditunda gitu ya. Terus akhirnya orang pada galau semua yang kena kan bagian energi semua kan itu pada kena gitu ya. Jadi apa takutnya mau beli S1 deg-degannya itu. Bris tadi udah Kak, BP gimana? BP kan suruh cut loss kemarin, kayaknya tambah turun deh. Coba kita lihat. BP. Tuh ya. Kemarin tuh sebentar. Nih, kemarin tuh kita cut loss di sini nih, yang candle hijau itu sebenarnya level cut loss-nya ya. Kalau menurut saya sih nih BP menuju pelemahan sih Kak, kalau saya takut ya belinya. Apalagi kemarin kita udah bikin plan di sini kan. Sebenarnya itu kan planning yang sama dengan yang kemarin mirip-mirip lah. Waktu kita beli di sini, kita TP kan di atas di 300 karena memang ada momentum marketnya gitu ya. Sekarang nih kayaknya saya nggak yakin gitu. Makanya kemarin kan kita udah nyoba beli di sini lagi ternyata nggak bagus gitu ya malah kena. Jadi kayaknya kalau aku sih skip dulu lah si BP ini. Kita harus ya menerima kenyataan. Sama habis IPO belum bisa dianalisa asik Kak. Kak Sastra ya yang nanya WBSA ya betul tuh kata Bang Indra Mas. Jadi saya itu tipenya kalau saham yang baru IPO kayak begini. Nih kita buka chartnya WBSA ya. Nah, ini kan tuh banyak titik-titiknya kayak begitu kan. Nah, ini datanya tuh sedikit sekali teman-teman buat dianalisa. Nih kalau lihat paling cuma berapa ya? Nggak nyampe 100 candle gitu kan. Saya biasanya minimal tuh ada 100 candle buat dianalisa baru bukan berarti beli ya, hanya untuk dianalisa lebih lanjut. Karena technical analysis itu pada dasarnya kan adalah statistik gitu ya. Jadi kita butuh data. Kalau datanya nggak ada seperti ini tuh ya nggak bisa dianalisa akhirnya. Makanya saya nggak suka beli saham yang baru habis IPO kayak begini. Karena kayak bener-bener beli kucing dalam karung kita ya nggak tahu gitu ya. Ini supportnya di mana, mau target kemana, keder gitu. Jadi akhirnya saya sih lebih milih untuk tidak beli saham-saham seperti ini. Nah ini yang nanyain Goto. Goto nih udah beli 50 kalau berani ya. Ini kalau berani beli Goto 50 dah. Udah diam nggak usah cincong, udah 50 dah. Jangan 3 hari ditanyain kalau mau. Tapi ini saya tidak menjamin ya kalau delisting tanggung sendiri ya. Tapi kalau menurut saya teman-teman Goto ini, tapi ini nggak ada
bukan feeling sih, maksudnya my best guess gitu ya, best guess yang apa, tebakan tebakan terbaik tapi ini high risk gitu ya. Menurut saya Goto itu tidak akan delisting. Kenapa? Karena banyak abang Gojek. Itu adalah ini, populis kan gitu loh, maksudnya something yang populis. Pemerintah tuh bakal mempertahankan ini gitu. Kamu mau beli Goto, beli 50 perak, udah kan nggak ada resiko. Resikonya Anda delisting, Gotonya delisting, resikonya kan itu. Tapi udah kamu diemin aja, jualnya kalau nanti 100 gitu. Jadi maksud saya tuh worth it sama resikonya. Jangan 50 kayak gini, kamu tungguin 3 hari nggak naik, mewek gitu kan, lagi nggak naik Gotonya, iya nggak bakal naik, dan naiknya kapan juga saya nggak tahu gitu. Tapi biasanya saham-saham kayak gitu bakal ada yang apa, bakal ada yang ngerjain, maksudnya bakal ada yang narik gitu loh, dengan mungkin nanti ke depan nunggu ekonomi lebih bagus, nunggu bursa lebih bagus gitu loh. Jadi ini kayak benar-benar, kalau mau apa, judi beneran, duit dingin beneran, yang kayak, cacing-cacing naga-naga nih milih yang kayak begini. Karena udah di 50 ya, tapi dengan perhitungan ini, saya nggak bilang semua saham 50 suruh kamu beli ya, jangan begitu, harus ada perhitungannya gitu ya. Jadi, apa, resiko tanggung sendiri, saya udah ngomong ini saham high risk, resikonya delisting. Oke, jadi begitu kalau mau Goto belinya 50 udah diemin aja. Jangan 50 jualnya di 55 lumayan 10%. Menurut saya sih nggak worth it gitu ya. Kalau cuma nyari 10% sahamnya kayak Goto, rawannya delisting, lah cuannya cuma kayak 10%, kamu kabur gitu ya. Itu menurut saya sih tidak worth it. Tapi itu saya ya. Kalau yang nyubi-nyubi nggak bisa ngitung analisa, galauan udahlah nggak usah beli gitu. Nanti nggak bisa tidur, saya tanggung jawab lagi. Yang bagus cuma Mbak Anggi Azika. Coba ada waktu boleh juga di-review saham USA, Kak. Saya tuh bingung mau nge-review saham USA ya. Maksudnya, saya asumsinya kan banyak yang newbie, nanti tuh, apa ya, saya kadang mikirnya lawong saham lokal aja masih banyak yang keder gitu ya. Sebenarnya saya kepikir sih pengen apa bikin yang komunitas khusus saham USA gitu ya. Nanti ada produknya sendiri jadi terpisah sama produk yang kita ini, apa saya bikin akun lain lagi gitu ya. Saya bingung juga. Jadi saya masih galau. Apa digabung di apa mic-nya bagus, ada lampunya? Iya, kayak goyang dong. Ya, maksud saya biar biar happy kita, ada lampunya kedap-kedap gitu ya. Jadi gitu untuk si saham US tuh saya rada-rada galau gitu. Tapi ya nggak tahu, mungkin kalau teman-teman tertarik coba mungkin sharing-sharing di DM, nanti aku pertimbangkan. Karena kan, menurut aku sih nanti harusnya kontennya kan beda ya sama yang aku omongin di VT biasa sama yang kalau aku review saham US. Atau ini saya kebanyakan mikir aja, harusnya mah saya sharing-sharing aja gitu kan ya. Nggak tahu, makanya kalau teman-teman mungkin ada ide apa gimana, saya sendiri udah belajar juga saham USA baru 2 mingguan ini. Sebenarnya saham USA menurut aku ya, tapi ini nanti saya dibilang antek asing gitu. Tapi maksud saya gini, kayak teknikal, saya kan di US saya juga pakai teknikal, itu menurut saya lebih bisa andalkan. Jadi di US itu kalau saya bercandanya sama teman saya yang lain yang, di saham US juga gitu ya, bercandanya kalau di US itu bisa, saham apa, bisa bisa blue chip rasa gorengan. Maksudnya di sana saham-saham gede kayak Facebook, Amazon, itu naiknya juga bisa boom kayak gorengan kita, tapi kan perusahaannya bagus gitu loh. Jadi, terus itu satu, terus kedua, kayak kalau support and resistance tuh lebih lebih apa ya, lebih marketnya tuh lebih tenang, kelihatan gitu dari ininya, nggak terlalu banyak dimanipulasi kalau menurut saya. Saya pribadi kalau di US tuh, eee eee, US-nya, aku pakai Interactive Broker, tapi mungkin untuk newbie dan ya sorry yang duitnya masih dikit, itu mungkin too much kalau pakai Interactive Broker, karena kamu harus transfer ke USD-nya aja, fee-nya aja $25, fee transfernya doang itu. Ya transfer wire bank gitu ya. Jadi mungkin agak kurang friendly untuk pemula. Kayak antek-antek asing tuh kan, saya udah antek-antek asing aja ya. Pakai ajaib bisa, iya benar. Maksud saya tuh yang nyubi-nyubi pakai ajaib aja kan, maksudnya lokal punya, kalau ada apa-apa CS-nya kan you nggak perlu ngomong bahasa Inggris sama mereka ya kan, masih pakai ajaib. Karena ajaib itu kan dibeli sama apa, Robinhood. Nah, Robinhood tuh sekuritas dari USA gitu. Jadi harusnya sih cukup oke buat beli saham di USA. Begitu. Tuh kan jadi ngomongin US deh. Nih Anthony pribadi nih MBSS. Saya sempat lihat tadi MBSS. Lebih gampang dan ada chartnya. MBSS. MBSS ini ya kita sih ngarepnya dia mantul ya. Ada apa? Nih
Udah saya cut loss lagi kemarin, alah pret lah. Saya rugi kan kemarin beli MBSS. Kita nyari entry lah kayaknya kalau di MBSS ini ya. Eh, nih kita tuh nyari pola uptrend gini teman-teman. Nah, ada 2 high dan 2 low, gitu kan. Ini kalau ditarik kalau menurut saya sih ini tuh kayak, nah ini high, ini low, low 1, low 2, low-nya kan kelihatan tuh tambah tinggi. Nah ini high, gitu kan. High-nya ya memang rada flat gitu ya, ada apa, agak sideway di situnya. Nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya kalau nanti kita bisa punya high yang lebih tinggi misalnya di atas gini, gini ya, ininya H gitu. Nanti pada di saat koreksi kita boleh masuk. Kalau menurut saya sih gitu MBSS. Jadi kita wait and see aja. Kalau buat masuk sekarang kayaknya terlalu terburu-buru. Saya terus terang apalagi marketnya lagi kayak sekarang. Saya nyalinya nggak nyampe sih terus terang. Ya, jadi aku masih sangat berhati-hati sekali sekarang karena ya kayak begini. Si siapa IHSG-nya. Omong-omong hujan nggak di tempat kalian? Tempat saya hujan loh. Gede lagi. Ini ASPR banyak yang nyangkut nggak nih? Udah dibilang jangan beli, jangan beli. Ya, yang nyangkut di 500 banyak kan nih ASPR. Ini saya nggak tahu nasibnya gimana kalau kamu nanya nasibnya. Ya, di mana kondisi Kak? ASPR ini waktu naik begini saya udah bilang jangan dikejar. Nunggu koreksi nanti kita lihat gitu kan. Ternyata koreksinya kan tidak mulus. Ini kan koreksi disambung tidak liquid bla bla segala macam. Kalau saya kayak begini tuh udah skip. Ya, saya paling nggak suka saham-saham yang drama kayak begini banyak area-area yang tidak liquid kayak begini. Ini kebanyakan dramanya saya nggak suka apalagi marketnya lagi kayak sekarang gitu kan. Jadi apa nambah-nambah resiko aja gitu menurut saya. Kalau saya skip gitu. Kalau teman-teman yang punya ASPR dengan sangat menyesal, saran saya sih nanti kalau ada transaksi kamu jual dengan harga berapapun, pokoknya biar dapat duit dulu gitu. Jadi jangan kadang orang tuh banget kan sama cut loss kayak oh bisa rugi kak jual rugi gitu ya. Tapi di sisi yang lain gitu ya, menurut saya cut loss itu misalnya gini, misalnya kamu cut loss 15%, itu ya di satu sisi memang uang kita, hai, uang kita berkurang 15%, betul. Tapi di sisi yang lain, duit kita tuh balik 85% loh. Coba bayangin kayak misalnya kamu beli saham nggak liquid terus nggak bisa diapa-apain kayak Dada. Itu misalnya 10 juta kamu masukin, ya hilang itu 10 juta di Dada itu nggak bisa diapa-apain. Gitu kan ya. Jadi maksudnya jangan terlalu antipati sama stop loss. Tentunya ini stop lossnya dengan perhitungan. Saya nggak nyuruh kamu masuk merah dikit, stop loss, nggak begitu. Nggak. Cuma maksudnya itu stop loss itu harus jadi bagian strategi trading kamu gitu loh. So, kalau kamu nggak suka stop loss, ya manajemen resiko kamu kayak apa gitu. Tolong jangan bilang averaging down. Averaging down itu kalau saya, ya kalau sahamnya itu downtrend, kamu averaging down, sampai modal kamu masuk ke saham itu semua, terus nanti gimana kalau dia tetap aja turun gitu loh. Jadi kalau saya sih, menurut saya averaging down tuh cuma kayak nambah-nambah masalah doang. Udah tahu sahamnya jelek, di average lagi, di average lagi, di average lagi gitu kan. Akhirnya ternyata emang sahamnya misalnya downtrend, misalnya kayak PTRO gitu kan jatuh dari 10.000 ke 3.000. Itu kamu mau averaging down kayak apa juga, tetap aja dia kalau emang mau downtrend mah downtrend baik gitu kan. Jadi hati-hati sama averaging down, oke? Buat teman-teman yang mau belajar apa technical analysis bisa sama aku. Oke, aku ada kelas. Jadi kelas aku ini fokusnya ke belajar bikin trading plan pakai chart gitu ya. Fokusnya ke chart sama money management. Terus aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore. Gitu aku nggak ngajarin. Jadi tipenya tuh jangka menengah, hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Oke, nah itu kelasnya tuh pakai video dan ada PR-nya, tapi ada PR-nya, jadi harus ngerjain PR gitu ya. Soalnya PR-nya ini biar kamu tuh punya experience nganalisa sendiri gitu, karena sangat beda kamu nonton orang, nonton sebuah materi dengan kamu buka slide gitu ya, buka chart terus kamu nganalisa sendiri tuh beda banget experience-nya. Gitu biasanya sih menurut feedback sih, emang itu yang bikin kita jadi lebih ngerti. Gitu ya. Jadi kelasnya 3 bulan buat yang udah serius, terus minimal modalnya 10 juta, lebih banyak lebih baik. Buat teman-teman yang masih modal 1-2 juta, sok belajar gratisan aja di live aku ini, bisa nanya, bisa cek di YouTube karena live kita ini ada replaynya. Aku share di channel biru.
YouTube-nya ya kalau tiap malam gitu. Jadi aku harap ikut juga ke channel biru karena di channel biru ini aku harap bisa buat kamu, latihan gitu. Misalnya aku ngasih rekomen atau aku ngomong apa gitu ya, nanti kamu bisa maksud kamu cek lagi, "Kenapa sih Mbak Anggi misalnya kok ngocehin banget ISG ada di 6.000? Apa pentingnya ISG 6.000?" Misalnya gitu. Itu kamu harus, berlatih seperti itu, aku harap gitu ya. Jadi yang aku share di channel biru ini, aku harap berguna gitu ya. Jadi yang mau tanya kelas bisa nanya ke DM TikTok gitu, tapi semuanya sih aku harap ke channel biru sini, jadi biar kita gosip gitu. Besok ada ini nggak ya, ada meme Trump nggak ya kalau pas Idul Adha? Kemarin, oh ini udah lihat yang sapi mirip Trump belum? Parah banget, ya apa, ini mah parah banget ini netizen mah. Ada wae bisa dimiripin sapinya dimiripin sama Trump, parah. Inko Kak, CL atau hold? Aduh ini kalau sudah nyemplung terus nanyanya CL atau hold nih, bikin pusing deh. Inko, coba kita lihat. Inko ini kemarin, saya sempet TP, ya. Jadi nih resisten all time high-nya nih Inko nih di 7.500, 7.400 sekitar itu ya. Sekarang sih posisinya Kak, itu turun lagi dramatis di bawah MA 60. Ini sih menurut aku bakal tambah turun, paling tidak ke 4.000. Nih 4.000 nih di sini nih, support sini nih. Nah, nih mungkin ganti item aja. Biru deh, biru biru biar biar berwarna berwarna. Nah, nih ya di 4.000 sini. Ini saya nggak bilang mantul di 4.000 ya, saya cuma bilang dia menuju 4.000. Nanti kita lihat di 4.000 gimana gitu kan. Kalau dia ya masih nih. Jadi 4.000 ini cukup kuat tuh sebelumnya juga kan kelihatan toh. Nih di bagian sini nih satu, dua, tiga gitu kan. Ini sering jadi apa pantulan, tempat pantulan. Jadi 1.000 ini cukup kuat gitu ya untuk Inco. Nanti kita lihat gitu. Nah, kalau mau masuk sekarang menurut saya sih ini bad news gitu ya. Kamu kenapa? Inco ini kan basic material ya gitu. Kemarin alasannya kenapa saya masuk Inco juga waktu itu basic material nih. Saya masuk di sini nih kalau nggak salah. Pokoknya saya masuk di sini, TP-nya di sini kalau nggak salah itu kemarin. Ya, kemarin masuk alasan Inco juga karena basic material, karena menurut saya basic materialnya bagus. Ternyata sekarang basic materialnya dihajar pakai apalah itu gitu kan yang satu pintu bla 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 bubar semua itu. Bling-bling bubar semua, ini bubar semua, Tekim yang kimia-kimia itu INKP bubar semua. Jadi apa? Oh, penganut scalping ya? Enggak, justru saya nggak scalping, Kak. Ya, aku tipenya jangka menengah, jadi hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Apa pentingnya MBG dan Kopdes? Pentingnya buat kampanye ya, katanya buat persiapan 2029. Katanya, ya katanya. Rupiah all time high, Mbak Anggi, betul. Rupiah all time high. Ngeri banget sebenarnya. Aku kadang ngebayangin nanti kalau rupiah udah mana Pak? Siapa itu yang Ferry Latuhihin ya? Yang nyentrik itu, yang pinter dan nyentrik itu bilangnya ke 22.000 lagi. Aduh, sedih banget deh dengernya. Kota antri AVG 105 gimana? Nah, ini kita lihat. Kalau nggak salah kota itu jelek likuiditasnya kalau nggak salah mah. Tapi kita lihat dulu coba kota. Ah, tuh kan udah aku coret-coret pula ya. Nah, ini kota ini teman-teman, di bagian yang lingkaran hitam itu jelek likuiditasnya nih. Ya. Dia baru bagus likuiditasnya mungkin bagian ini yang biru nih dimulai dari sini nih, sekitar Maret 2026. Jadi baru kemarin banget. Kan Maret, Maret, April, Mei. Ini apa kita Mei baru mau 3 bulan gitu kan. Nah, terlepas dari itu semua, menurut saya si kota ini masih turun. Saya pribadi kalau kayak begini, ada kayak begini likuiditasnya jelek, saya tuh udah males beli Kak kalau kayak begini. Karena ya udah ada saham yang mau dia listing dan segala macam, maksudnya di porto saya yang lama gitu ya. Jadi saya udah berpengalaman beli saham yang nggak liquid kayak begini, saya terus terang saja traumatis bersejarah gitu ya. Dan memang risknya jadi lebih besar gitu ya. Kayak apa, eee, reksadana-reksadana itu nggak bakal beli saham-saham kayak begini karena memang likuiditasnya butut. Nah anyway, terlepas dari masalah likuiditas, menurut saya kota ini masih lanjut turun, Kak. Jadi kalau Kakak mau ngantri di 102 tuh nggak ada artinya kalau menurut saya. Kakak kalau mau ngantri nekat ya, terlepas dari likuiditasnya yang saya nggak suka, ini saya ulangi, likuiditasnya jelek saya nggak suka, tapi kalau kamu nekat mau beli, belinya di 90 di sini nih. Nih, ya, saya nggak bilang pasti untung ya, tapi paling enggak kalau hitungan secara teknikal, support terkuatnya daripada Kakak antri di 102, mending di 90 situ. Itu jauh lebih masuk akal. Balik lagi, saya nggak suka sahamnya, likuiditasnya jelek, oke?
Jadi kita resiko tanggung sendiri-sendiri ya. Kalau saya suruh nemenin pakai duit saya nggak mau gitu maksudnya beli saham kayak begini. Film, Kak. Sebelum film lihat Foreo mumpung saya ingat kemarin dia koreksi, guys. Aku kan nunggu dia ada di bawah gitu, ada di support bulan. Nah, nih dia. Inilah yang kutunggu, ya kutunggu. Tapi nggak tahu. Maksudnya kalau dia nggak mantul jebol ke bawah ya nggak jadi beli gitu ya. Cuma dari kemarin itu waktu forenya jebol nih bagian sini saya tuh nungguin dia biar balik ke support bulanan. Ini sekarang udah balik kan ke support bulanan kan. Nah tuh, nah cuma kita nunggu nih teman-teman akan ada candle hijau nggak? Candle hijau yang kayak begini gitu ya. Mungkin kalau ada mungkin bisa dipertimbangkan mungkin ya karena sekarang nih ISG-nya lagi kayak begini saya deg-degan juga gitu. Kalau mau masuk tuh ada berat gitu kayaknya habis kan ISG-nya kacau balau. Kira-kira begitu untuk Fore. Nah, ini lanjut ke Aryan nih, film-film, nanyain film. Film, waduh, ini nggak liquid tuh ya, lihat ya. Likuiditasnya goyang-goyang. Mari kita lihat dari bulanannya dulu. Oh, jatuh guys, kayak begitu. Kalau aku sih skip dulu Kak, kayak begini ya. Ini tuh si film sebentar. Pertahanannya udah tinggal nunggu jatuh deh nih kayaknya. Kalau aku sih nggak berani Kak ya. Menurut saya film ini satu agresif, itu udah nggak usah ditanya. Toh mau beli kalau saya akan nunggu ada candle hijau di bulanan kayak begini. Nih, biar kayak ini loh Kak. Nah, ini kalau ada candle hijau kayak begini baru dipertimbangkan untuk kita nyari entry point. Selama dia masih merah kecil-kecil kayak begini nih, maksudku merah kecil-kecil kayak begini. Terus yang antul enggak kalau saya sih kalau terus terang sih eh nggak mau ya masuk di saham kayak begini. Karena balik lagi saya tidak suka uang saya dipakai buat bahan pertimbangan gitu. Maksudnya apakah mantul atau enggak saya nggak tahu, tapi uang saya ada di dalam gitu saya nggak mau. Oh kadang kita udah ngerasa mantul aja tetap aja jebol gitu kan. Jadi namanya juga saham gitu kan lagi high risk kayak begini. Jadi baiknya lebih konservatif. Konservatif tuh hati-hati maksudnya tuh kayak bahasa kerennya kalau di antar profesional trader gitu ya. Pendekatan yang lebih konservatif gitu. Maksudnya tuh hati-hati lagi lagi galau ini marketnya. Oke, ini Kak RD186 nanyain Cepin. Jadi Cepin ini Kak dengan sangat menyesal gitu ya. Ini tuh pola segitiga yang aku gambar gitu ya. Biasanya kalau di pola segitiga itu salah satu pola yang kelihatan tuh adalah swing high-nya. Nah, ini tuh swing high-nya makin turun, turun, dan turun, turun nih kalau kamu lihat nih ya, kita lihat sama-sama tuh. Jadi swing high-nya itu turun terus kayak begitu. Itu biasanya tidak menarik karena harga tuh bakal stay di tempat yang sama. Nah, terus aja begini. Nah, itu kan emang begitu kan? Nah, ini saham bulanan teman-teman dan sudah chart bulanan dan sudah berlangsung dari nih 2018 di sini. Bayang berarti udah 8 tahun gitu. Dulu ini waktu saya lagi di Mirae itu tahun 2017-an, 2018. Cep ini lagi-lagi begini nih di bagian ini. Dulu ini favorit. Banyak orang trading Cepin, tapi habis gitu 6 tahun terakhir ini jadi butut gitu. Nah, singkat cerita sekarang sudah di sini. Ini ada support kan 4.500 dan menurut saya sudah jebol. Bukan menurut saya memang sudah jebol. Gitu kan. Ini menurut saya tinggal jebol aja sih gitu. Tinggal nunggu aja jatuh ke bawah. Gitu. Memang hari ini hijau kayaknya ya. Sebentar kita lihat hari ini hijau berapa persen sih. Nah, emang hari ini kayak menarik kayak begini, tapi menurut saya ini nggak akan bertahan lama gitu ya. Ini 4.500 ini nanti harusnya turun lagi, cus ke bawah gitu. Jadi tolong jangan masuk cepin ya. Itu ada di resisten, tinggal masuknya doang. Tinggal turunnya doang. Bahas BSML Kak, aduh lah males saya lihat BSML. Ini saya punya ini BSML di 408 minus pula ya. Sekarang minus posisinya. Ini kalau ya tapi saya sih udah bikin planning ya sudah gitu ya. Secara prinsip sih nggak masalah sebenarnya BSML minus gitu. Cuma karena banyak minus dari kemarin marketnya kayak begini jadi kayak bawaannya kesel aja gitu ya. Padahal menurut saya ini nggak apa-apa sih. Kalau teman-teman mau beli BSML menurut saya masih layak koleksi kalau mau ya. Tentunya dengan dijagain stop loss tentu saja gitu ya. Jadi kalau yang mau beli BSML sok masuk aja. Kak, saham INTP. Udah lama saya nggak lihat INTP, apa kabar dia? Ntar INTP tuh, oh Indosemen, bener kan ya semen. Dia tuh harusnya butut guys si semen-semen ini karena ngikutin properti. Biasanya kan tuh temen sekawan tuh. Nah, ini kan bener kan INTP-nya jelek nih. INTP itu teman-teman pertahanan terakhirnya sekitar 5.000 tuh di situ ya.
4.900 sekitar itu. Ini tinggal jebolnya doang, menurut saya sih pasti jebol. Ya, auranya aja bulanannya udah kayak begini. Ini kalau bulanan kayak begini jangan jangan main-main deh pokoknya sama bulanan kayak begini. Kalau saya sih kalau bulanannya udah kayak begini ya, MA60-nya nunjuk ke bawah kayak begini tuh nyaliku ciut langsung gitu ya. Karena paling susah itu nyari nyari cuan kalau dia kalau kita ngelawan tren bulanannya. Jadi kalau tren bulanannya cenderung melemah kayak begini turun, sudahlah lebih baik jauh-jauh lah ya. Jadi dengan sangat menyesal gitu INTP ini lupakan saja. Ini tinggal jebolnya doang teman-teman. Menunggu ini garis birunya 5.000 ini tinggal cus ke bawah gitu ya. Hari ini hijau-hijau dikit ya itu nggak banyak berguna. Bris TP sorry. Bris Cepin harus TP lebih awal. Ya sok aja kalau mau sih. Kalau saya nyalinya nggak nyampe tadi udah aku bilang. Kak Misma, terima kasih Kak sama-sama. AMRT Kak, aduh Kak Luki AMRT nih. Sedih lah AMRT OTW 800. Apa udah tembus dia? Dulu. Kan? Iya OTW 800 bener dah, jangan diapa-apain dah. Lupakanlah ya. Mumpung ini kemek baru sambil nyanyi. Jangan bubar, jangan bubar ya. Nih, 800 di sini teman-teman ya, itu support yang cukup kuat nih sebelumnya nih tahun ini nih, tahun 2018 nih sekitar sini ya. Ini udah kayak begini nih cus turun nggak pakai lama udah jangan dibeli begitu mah yang namanya kalau di market tuh nama kerennya jangan menangkap pisau jatuh gitu. Pisau jatuh tuh kayak begini. Ya pisau jatuh tuh kayak gini teman-teman ya. Kalau udah merah-merah dan merah-merah gitu ya itu namanya pisau jatuh tuh jangan ditangkap udah bodo amat. Oke. Nah, ini Master Shop BRPT Kak. Tadi udah profit sekarang nyangkut lagi AVG 1.600. Kakak kalau BRPT ini Kakak belinya di berapa ya? Soalnya dia tuh bulut. Nah, kalau nanti misalnya Kakak ketemu ada momen dia ijo, udah jual aja, nggak usah kemaruk yang, gue pengen 10% atau apa, nggak usah kayak begitu. Karena secara prinsip menurut aku BRPT ini menuju 1.200 Kak. Bukan besok ya 1.200-nya. Cuma maksud saya secara jangka menengah dia menuju 1.200 ini berbahaya sekali kalau kamu masih pegang. Gitu. Jadi ya Kakak mungkin belinya baru-baru jadi hoki harga masih sering mondar-mandir di harga beli Kakak, udah di TP aja kalau bisa gitu ya. Jadi udah jangan jangan banyak cincong lah ibaratnya kalau setupnya udah kayak begini nih udah tinggal jatuhnya gini doang. Ya terus terang sekarang nih saham-saham di ISG semi-semi tidak menarik karena begini sih. Banyak yang fresh breakdown, banyak yang menuju bikin melemah lagi gitu ya. Jadi kitanya tidak semangat yang lihat gitu kan. Nih yang bahas Kak Cika nih mau dibahas BNBR katanya. Ya. Nih BNBR, wow udah turun lagi. Bahasan pertama seperti biasa likuiditas. Saya kan nggak suka nih saham yang likuiditasnya jelek kayak begini, tuh ya. Jadi kalau likuiditasnya jelek kayak gitu udah bye gitu. Saya males saham kayak begitu itu satu. Tapi saya tahu ini banyak yang demen ya daripada kalian tersesat di jalan gitu ya mau beli di berapa bingung nanti asal masuk saya kasih entry aja. Entry-nya di area 110 di sini ya. Dapat syukur nggak dapat ya udah. Harus pelit gitu ya karena ini sahamnya jelek udah bagus kalau mau beli kalau saya juga belum tentu mau beli ya jadi masuknya di 110 teman-teman nanti kalian TP di 200-an di atas ini gitu paling polanya kalau dia turun di bawah 90 kamu stop loss di bawah 95 lah kamu stop loss oke? Jadi gitu ya BNBR ya entry pointnya 110 kalau mau stop lossnya di 95 ke bawah TP-nya di 200-an gitu. Tapi kalau saya suruh nemenin pakai duit saya nggak mau karena ini saham likuiditasnya jelek gitu kayak begini. Cuma teman-teman ini balik lagi nih kita biasanya kan yang saya ngajarin yang kayak trading anak unyu gitu ya. Nih kita kalau mau on the ground gitu ya, rada on the ground tradingnya ini saya bilangin kalau yang saham-saham kayak BNBR yang bakri-bakri gitu ya, itu sangat gue bilang nggak mungkin delisting, ada delisting lagi. Cuma maksud saya menuju delistingnya tuh susah, ibaratnya gitu ya. Saya nggak bilang sahamnya bagus, saya cuma bilang menuju delistingnya susah. Karena mereka itu nggak bisa cari duit di bank, nggak bisa ini informasi kayak dari dunia finance gitu ya. Kenapa mereka tuh mempertahankan banget, terutama Bumi Dewa yang populer-populer gitu untuk di market. Karena mereka memang kalau nyari duit tuh dari market
dari kita-kita ini maksudnya trading di market. Jadi kalau nemuin saham-saham kayak BNBR, kayak misalnya Bumi di 50, Dewa di 50, itu kamu mau tadi kayak kita model goto, lu beli udah lu diemin aja, nggak tahu kapan dijualnya, pasrah aja gitu ya. Tapi jangan 3 hari ditangisin, enggak, ini harus benar-benar kayak duit hilang, kamu mau gambling, belinya kayak gitu. Tapi belinya di 50, jangan belinya di 500, itu mah nyangkut namanya, bukan trading gitu ya. Jadi belinya di 50 kan udah nggak ada resiko, tapi kita pilih emiten-emiten yang ibaratnya ada backup apa ya, backup backup ininya, apa, ada dari politik atau apa gitu. Jadi ada faktor lain yang kayaknya dia ISG bakal apa, BI bakal mikir 100 kali untuk mendelisting saham seperti ini, gitu. Tapi ini bukan untuk jiwa-jiwa yang lemah, bukan buat yang unyu-unyu. Jangan nanti ke saya, "Ah, udah belinya goto aja 50," disuruh Mbak Anggi, "Mbak, kok nggak naik-naik?" Jangan gitu ya, nanti saya stres. Ini nih, ini jawaban yang tidak apa, yang, biasanya tidak saya kasih ke publik karena takutnya menyesatkan orang gitu ya. Dan ini pertimbangan kayak level selanjutnya sih apa, ada kayak pertimbangan politik dan segala macam, jadi nggak murni chart doang. Begitu Kak Mahen, hahaha, apa nih? Berarti Bakri kemarin TP ya Kak? Bakri yang ya mungkin Bakrinya tapi saya sih nggak tahu teknisnya bagaimana, tapi yang jelas Bakri itu emang pokoknya mereka tuh memang mengurusi emitennya di market buat nyari ini, gitu ya. Ininya buat apa saya nggak ngerti, apakah operasional perusahaan masih jalan apa gimana saya nggak terlalu ngerti, tapi yang jelas mereka itu sangat berkepentingan dengan emiten mereka di market, nggak bakal dibiarin delisting begitu saja. Paling nggak sih mungkin yang paling aman milih yang kayak Bumi sama Dewa, karena itu kan kayak yang, megastar-nya mereka, megastar bandit gitu. Maksudnya bukan berarti sahamnya bagus, enggak, gitu ya. Jadi, apa, Bumi 150 boleh antri Kak, Mbak Oke-oke, tuh kan aku diledekin Mbak Oke-oke lagi. Jadi Bumi tuh emang OTW 150, tapi saya nggak bilang 150-nya mantul ya. Tolong apa, tolong diperhatikan gitu. Karena 150 itu nih, menurut aku nih support nih di sini nih kan, ya sebelumnya tuh support. Jadi asumsiku dia bakal ke 150. Saya nggak bilang mantul di 150 gitu ya, bisa aja dia jebol lagi ke bawah, cus gitu, cus ke bawah gini kan. Kalau saya pribadi sudah kehilangan kepercayaan, zik, untuk mau trading Bumi pakai cara unyu kayak yang seperti biasa saya ajarin gitu kan, yang saya terapkan secara umum, risk and reward ratio 1:5 lah dan segala macam, 1:1,5 lah dan segala macam itu, eee, kalau Bumi sih menurut saya, agak berat untuk sekarang gitu ya. Kalau mau beli Bumi nunggu di 50 gitu. Mungkin kalau buminya di 50 malah saya beli gitu ya. Jadi apa, tapi untuk kebanyakan sih saya menyarankan mending teman-teman tradingnya yang bener dulu gitu ya. Kayak memperhatikan 3 hal yang saya selalu bilang gitu kan, likuiditas, tren, sama support and resistance. Likuiditas kalau tadi kayak BNBR baiknya kalau masih unyu dihindari dulu gitu ya. Jangan jangan beli saking nggak ngertinya nanti nyantol terus kena delisting kayak saya. Ya saya dulu beli siap kayak begitu, SIAP. Sekarang udah nggak ada kalau kamu cari kodenya gitu ya. Itu satu. Terus kedua, tren. Jadi nyari yang uptrend. Nah, sekarang sahamnya lagi pada butut begini, nyari uptrend, sushi gitu ya. Nah, itu resiko sih memang nggak bisa enggak, memang harus kita hadepin gitu. Kadang ada momen-momennya di mana saham-saham tuh banyak yang tidak menarik gitu. Itu kedua. Ketiga, support and resistance ini buat nyari entry point gitu. Kalau kemarin saham lagi bagus, kita kan, wah masuk di mana? Karena naik-naik dan naik gitu ya. Ini sangat berguna untuk nyari entry point. Nah, kalau lagi kayak sekarang, itu, nyari trennya aja susah, jadi buru-buru nyari entry point gitu ya. Jadi emang, nggak ada yang kondisi market, kita harus beradaptasi dengan, keadaan market dan adaptasinya itu susah kalau kita nggak punya, apa namanya, nggak punya sesuatu buat dipegang, entah itu fundamental maupun teknikal buat nganalisa gitu loh maksudnya ya. Kalau aku pribadi nganalisanya lebih cenderung pakai, apa, teknikal, kayak begini. Jadi pakai chart, eee, apa, apa, murni pakai chart, tapi aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin, beli pagi jual sore gitu. Jadi aku hold beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan. Ya, jadi yang mau ikut kelas aku isinya itu, apa, belajar bikin trading plan, pakai, technical analysis, sama money management, ya. Dan sekarang ini money management, risk management tuh sangat penting untuk market yang kayak sekarang gitu, biar nggak cepat bangkrut. Ya, jadi kalau yang tertarik ini bisa DM aku di Oke, kelasnya 3 bulan kayak video, jadi bisa kamu puter-puter, terus, ada PR-nya tapi harus ngerjain PR, gitu. Terus, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik.
ya. Ini kelasnya nggak ada kelas rekomendasi khusus gitu ya, karena sebenarnya yang ditargetkan di kelas ini tuh adalah teman-teman belajar analisa, bukan masalah, beli apa gitu ya. Kalau ada rekomen aku share di channel biru sini nih. Aku harap sih semua teman-teman yang nge-add aku makasih gitu ya. Semuanya gabung ke channel biru deh, coba deh gitu ya. Jadi ini linknya ada di profile TikTok aku. Udah aja ke situ. Itu kalau aku ada saham bagus aku share di sini. Terus kalau ada apa portofolio pribadi aku yang buat publik juga aku share di sini. Jadi harusnya berguna lah buat belajar. Kira-kira begitu, jual kecap nih simbol, kecap apaan? Enggak, ya kan si anak baru si Andri nih. Sudah anak baru tuh permisi dulu kalau nanya ya. Jangan tahu-tahu dateng jual kecap. Aduh, banyak saham yang nggak liquid malah arah transaksi cuma puluhan juta aja malah arah. Memang kadang Kak, kalau saham yang nggak liquid itu eh apa kalau saham nggak liquid itu biasanya likuiditasnya cenderung kecil, jadi mudah dimanipulasi gitu ya. Itu memang biasanya biar menarik itu dikasih arah. Karena kalau BCA, BNI gitu kan, BRI nggak dikasih arah mah orang juga udah mau kan beli. Tapi kalau saham-saham yang gurem gitu, saham iplik-iplik, kalau nggak dikasih arah, menariknya apa gitu ya. Sebenarnya sih arahnya nih kadang kayak semi jebakan gitu sih teman-teman. Jadi kelihatannya oke gitu kan, newbie kan sering yang gini, nanyain yang hari ini ijo karena dia pikir besok ijo lagi, gitu ya, sering kayak begitu asumsinya gitu, padahal itu nggak ada dasarnya sih kalau menurut saya gitu ya. Jadi tolong emang berhati-hati. Kalau beli saham yang nggak liquid, ya secara umum sih memang harus berhati-hati. Lawang beli banking perusahaan yang bagus-bagus aja BCA, BRI aja pada rugi gitu loh, karena memang momentumnya lagi jelek gitu. Itu kenapa pentingnya analisa sih teman-teman. Jadi nggak bisa generalisasi kayak, oh gue mau banking aja, oh gue mau LQ45 aja gitu. Nggak bisa kayak begitu karena seringkali akhirnya kita terlibat masalah karena asumsi-asumsi yang terlalu sederhana seperti itu. Tumben cerah sekali kameranya Mbak Anggi. Wuh, ini beli webcam baru kemarin nih wah, di YouTube saya ada yang bilang kak kok kameranya burik gitu, yang aku sedih. Jadi terus sudah akhirnya aku ini beli baru ini kameranya. Sama ini mic biar kita gaya-gaya kan kayak kayak ini kayak podcaster gitu asik. Apalagi nih Kak Bakri udah PP udah bahas Haji Isam belum Jar? Yo kita bahas Haji Isam. Saya tuh sebenarnya masih bingung loh sampai sekarang kenapa Haji Isam tuh diomongin banget gitu sama orang. Kayaknya dia ini ya yang hutan-hutan Kalimantan gitu nggak sih si Haji Isam tuh? Waduh lah gosip, gosip. Mari kita lihat Jar. Udah maghrib belum tuh ya? Belum kayaknya. Belum 17.42. Oke, Jar ini baru fresh breakdown Kak kalau menurutku ya. Ini dari bulanannya saja sudah. Jadi aku tuh kalau bulanannya udah nggak menarik tuh males lihat-lihat di harian dan mingguan. Ini kayak begini kalau menurut aku masih nunggu aja sih Kak. Coba lihat dia mantul nggak di MA20 nih. Mantul tuh maksudnya ada bikin candle hijau nggak gitu ya. Kalau nggak ada sih mending skip aja. Kalau menurut saya sih ini nanti menuju menuju 50 lagi deh jangan-jangan ya. Tapi masih jauh sih, masih 1.600. Kalau menurut aku wait and see aja dulu Kak, nggak worth it sih buat dikejar-kejar ini. Tuh, baru aja breakdown MA60 mingguan ya. Jadi kalau bisa dihindari aja. Kalau saya suruh beli sih pakai duit saya nggak mau gitu ya. Ini yang nanyain gula nih besok manis apa enggak nih ya? Gula nih nggak boleh dikejar nih ya nih ya nih ya. Wahai netizen, ya nggak boleh ngejar gula di 500 ini nih tinggal nyangkutnya doang. Ya udah di skip. Nggak boleh beli gula di sini ya. Belinya di 300 di bawah nih. 280. Nyampe syukur nggak nyampe yang udah harusnya nyampe karena berdasarkan grafik di bulanan itu 300-nya itu support berkepanjangan gula ini dari tahun 2023. Nih 2023 tuh di sini ya. Jadi baiknya nunggu gula aja di 300, oke? Jadi jangan beli di harga sekarang itu tinggal nyangkutnya doang. Ini Kak Elvo, ini udah dijawab perasaan Kak Elvo urusan apa sih gula ini ya. Nih udah dijawab ya gulanya ya. Awas aja besok ada yang nyangkut gula. Masuk ke TENS hari ini nyungsep coba dilihat. Kebo Plontang. Kalau nggak salah aku ada planning TENS tuh kan, ya.
Planningnya masuknya di 3.500, 3.600 sekitar itu ya. Kalau stop lossnya ada di 2.800, 2.750. Nah, ya sudah memang lagi kayak begini keadaannya. Terus terang Twins ini menurut aku rada-rada deg-degan gitu ya. Kalau aku pegang sih mungkin kalau udah BEP atau ijo-ijo tipis aku keluar aja. Soalnya ada unsur ini kan, dipengaruhi itu loh kebijakan satu pintu pret itu loh. Ya nanti maksudnya, eee, pergerakannya jadi volatile tergantung gosip yang dikeluarkan dari kabinet gitu dan saya ya terus terang amat sangat tidak nyaman memegang, apa, memegang, saham yang lagi sensitif kayak begitu di apa, di area IISG-nya kayak sekarang gitu, di saat yang IISG-nya kayak sekarang. Pak, brand BUMN-nya pada ngumpulin udah 1 juta lot OVG 2.500-an bulan ini menurut Kakak gimana? Ini kata siapa BUMN-nya? Kak, dialog hujan. Bentar. Coba lihat brand. Menurut aku sih brand masih OTW 2.800 ya. Masih turun dia. Ini berapa sih nih? Dia opennya berapa nih? Open 975. Kalau saya sih terus terang brand ini tidak punya analisa ya. Maksudnya gini, nih udah mentok. Target dia nih cuma ini Kak nih. Ini waktu dia IPO opennya tuh di 975. Sangat mungkin ke situ. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih masih turun banyak gitu loh, diemin aja. Saya nggak bilang suruh beli misal beli di 900 atau gimana gitu enggak. Saya nggak bilang 975 itu terendahnya enggak. Gitu ya. Saya cuma bilang dia menuju 975 karena nggak ada tujuan yang lain nih. Nggak ada apa-apa di sini nih. Ya, nggak ada apa-apa. Jadi cuma nunggu dulu ini waktu dia baru IPO pergerakannya gitu. Itu pun belum tentu dia tidak turun di bawah 975 di bawah harga IPO-nya kan sangat mungkin turun gitu ya. Jadi jangan terlalu wow sama yang gimana-gimana lah si A beli begini, si B beli begini. Gimana pun kita ini retail mendang-mending seringkali kena telikung informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Informasi yang ada di semua media, di semua media lah gitu ya, sosial media dan segala macam yang berkaitan dengan market, dengan siapa beli apa, taruh duit berapa, bla bla itu didesain untuk, biar pikiran kita tuh ngikutin berita itu gitu loh. Itu kenapa saya tidak terlalu percaya sama berita dan tidak saya jadikan, pertimbangan utama buat beli gitu. Karena itu tuh didesain buat menjebak saya gitu. Saya maksudnya ini maksud trader mendang-mending gitu, bukan saya pribadi gitu ya. Jadi saya lebih suka sesuatu yang kayak nggak ada kepentingan kayak gini chart gitu kan. Itu jelas emang adanya kayak gitu tinggal bagaimana saya menginterpretasikan gitu. Jadi buat saya lebih atau kayak laporan keuangan kalau kamu suka fundamental gitu kan. Laporan keuangan kan nggak bohong, tinggal kamu gimana ngambil informasi dari laporan keuangan tersebut. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan terlalu berharap sama berita mah. Ntar udah ini, udah maghrib saya buka dulu. Yeay, puasa Arafah hari ini, hore, alhamdulillah. Oke, ayo kita lanjut lagi bergosip ya. Jadi gitu, teman-teman. Di saat kayak sekarang nih, kalau aku tahu lagi nggak bersemangat gitu ya dengan bursanya. Itu ada baiknya kita invest ke diri sendiri gitu ya. Kalau yang mau ikut kelas aku, itu kelasnya full technical gitu. Jadi biar nanti pas marketnya membaik tuh kita udah punya ilmu baru gitu. Jangan nanti marketnya membaik kitanya gitu-gitu aja gitu kan masih kayak kemarin-kemarin deh gitu, masih kayak kemarin-kemarin aja. Kalau yang berminat gitu ya bisa DM aku di TikTok. Ini kelasnya 3 bulan terus pakai video jadi bisa diulang-ulang. Terus apalagi buat yang udah serius ya. Jadi modalnya minimal 10 juta lebih banyak lebih baik. Ini kelasnya ada PR-nya. Jadi harus kerjain PR gitu ya. Itu yang tertarik bisa DM aku di TikTok. Terus ini nggak ada kayak rekomen khusus atau apa gitu karena target di kelas ini tuh sebenarnya biar teman-teman bisa nganalisa sendiri justru biar nggak butuh aku atau siapapun biar punya view sendiri ke market gimana dan itu lebih enak trading kayak gitu kalau kamu punya view sendiri ke market gitu ya yang penasaran bisa DM aku di TikTok yang lain semuanya gitu makasih yang udah nge-add gitu itu jangan lupa masuk ke channel biru di sini kalau kalau ada rekomen aku share di channel biru walaupun nggak setiap hari tentu saja karena market lagi kayak
kayak sekarang. Jadi saya lihat sikon lah ya. Kalau emang marketnya lagi santai ya, ya udahlah kita tanyakan wait and see mau gimana lagi gitu ya. Ini masuknya di channel biru di linknya di profile TikTok aku tuh di depan dibaca aja ada di situ. Oke, Kapten Jack nanya nih WMUU gimana? WMUU nih biasanya tipe saham yang saya tidak sukai si WMUU ini. Karena likuiditasnya jelek. Widodo makmur. Nah, nih likuiditasnya jelek tuh ya. Itu yang aku lingkarin hitam itu tuh likuiditasnya jelek. Nah, trennya sendiri selain dari likuiditasnya yang jelek ini gitu ya. Trennya WMUU sendiri menurut aku sih turun. Paling dia balik lagi ke 50 apa ini sahamnya ya. Kalau aku sih skip aja Kak yang kayak begini-begini Kak Kapten Jack. Kak Lutfi nanyain PPRE. PPRE ini aku udah ada planningnya tuh di channel biru. Menuju cut loss ini ya. Ini sih kalau 6.000 kita jebol nggak bertahan ini sih cut loss ini PPRE. Nunggu waktu aja nih. Maksudnya nunggu nasibnya dari IISG gimana IISG-nya. Walaupun secara pribadi saya balik lagi yang aku bilang aku berharap IISG-nya tuh di 6.000 kan koreksinya gitu. Tapi kan ya tinggal harapan nanti kita lihat aja kenyataannya di market gimana. Teorinya sih kalau yang mau beli PPRE sekarang resikonya lebih kecil ya karena lebih dekat ke support. Ke stop loss-nya. Ya daripada kamu beli di rekomend pertama di 130 di sini. Tapi melihat keadaan keseluruhan market gitu ya, kalau saya sih lebih milih untuk nggak usah belilah, santai-santai aja. Libur Kak, libur iya ini tuh terakhir ya, liburnya besok. Besok sama lusa Jumat kita masuk ya kan. Arci layak dibeli atau bisa turun lagi Kak? Turun lagi kalau nggak salah Arci mah. Mau ke berapa ya? 1.200 apa kemarin? Coba kita lihat. Arci. Ayo, mana? Nah, ini ngasih wait and see sih Kak kalau menurutku. Aku mau lihat apakah dia mantul di 1.100 ini ya. Di MA 60 situ. Saya terus terang sih nggak yakin karena kebanyakan yang apa bling-bling ini udah pada tewas semua gitu ya dengan sangat menyesalkan gitu. Jadi kalau menurut aku sih ini di skip dulu lah. Aku terus terang sekarang nggak ada market membaik kira-kira 2028 atau 2029. Aduh, jangan lama-lama dong, Kak. Masa 2028 2029 kita makan apa nanti ya? Kalau nggak aku harap sih jangan lama-lama lah. Paling nggak mungkin selama itu, Kak. Biasanya downtrend itu antara 6 bulan sampai 1,5 bulan. Sorry, 6 bulan sampai 1,5 tahun berdasarkan riset di apa ya, itu Trinity Research atau apa di USA gitu. Jadi kalau menurut saya ini biasanya di Indonesia berapa kali saya ngalamin market downtrend begini biasanya 6 bulanan. Berarti kan sampai Juni nanti gitu. Saya harapannya menuju akhir tahun 2026 ini kita membaik lah paling enggak gitu ya. Jangan downtrend terus gitu, lurus turun terus kayak begitu. Pasti akan ada kenaikan sih entah apa Juni to the moon amin ya. Cuan waktu nyari bon ke aduh masih lama cuan mah jangan ini yang cinta-cinta Pepe apa bertobat lah bener dah. Ya kalian nanti banyak lah kalau trading cuma ngandelin Pepe aja kayak yang fanatik sama Pepe banget yang ditanyain Pepe mulu gitu ya hati-hati deh. Nah, ini jadi 500 di cuan ini itu sebenarnya support kuat. Nih, dulu tahun berapa nih? 2024. Ini tahun berapa nih? 2025. Pertanyaannya di sini apakah jadi support kuat juga? Nah, itu sebenarnya jawabannya tidak tahu, ya. Kalau saya melihat keadaan kayak sekarang, saya lebih milih untuk wait and see, teman-teman. Paling enggak, kalau kamu mau masuk cuan, itu nunggu ada candle hijau. Candle hijau di bulanan. Nih di sini ini support kuat kan ada candle hijau begini mungkin dipertimbangkan buat masuk mungkin karena sebelumnya begitu kan merah terus ada candle hijau nah dia naik cus
gitu kan. Ini sebelumnya begitu kan, merah ada candle hijau di sini, terus dia cenderung naik gitu. Jadi kalau menurut saya nunggu aja ada candle hijau dan tidak mungkin terjadi Mei ini kan. Mei ini kan candlenya ini nih merah aja babak ini. Itu kan candlenya Mei. Jadi paling harapan kita apakah di Juni akan terbentuk candle hijau atau enggak di bulanannya gitu. Kalau nggak terbentuk ya udah gitu. Jadi masih lama sih gitu ya untuk si cuan ini. Jangan tiap hari kamu nanyain terus ada sesuatu yang berubah gitu. Sayangnya tuh nggak begitu gitu ya. Kalau kita nganalisa jangka menengah tuh sebenarnya tren kayak misalnya sampai ke hari ini nih teman-teman. Itu kan nggak sampai dalam 1 hari. Ini prosesnya tuh 5 bulan loh. Dia dari cuan tuh dari 2.500-an jadi sekarang jadi 500 perak gitu loh. Itu kenapa harus bisa manajemen resiko dan segala macam. Karena kalau kita cuma kekeh ngandelin nanti mantul jadinya begini. Wah, di bawah menyelam begini. Bayangin kalau uangmu banyak gitu kan. 3 digit misalnya gitu pengelolaannya acak adul ini kan bisa ini bonyok gitu ya. Jadi memang harus hati-hati, oke? Ini Mas Gavi nanya auto nih. Kebetulan auto ini sebenarnya aku cukup suka sahamnya. Mari kita lihat. Saya lebih suka auto sebenarnya daripada ASI. Tapi mari kita lihat. Oke, jadi auto ini resisten tertingginya ini ya. Enggak ding, bukan tertinggi cuy. Tuh masih ada yang lain, enggak bukan tertinggi, cuma resisten doang. Oke, jadi kalau mau beli mungkin 2350-an ke 2350 tuh di mana? Nantilah nunggu ini, nunggu paling enggak ke sini nih, ke MA60 sini. Kalau saya kayaknya sih di 2350 ya kalau ngelihat grafik bulanan. Ini 2350 tuh di sini kira-kira 2350 tuh. Ya, harusnya sih masih turun lagi Kak ini nanggung. Ya apalagi ISG-nya masih kayak sekarang terburu-buru beli auto menurutku nanggung sih. Kita tunggu aja gitu di mana nunggu ke 2350 paling enggak. Oke, 17.55 guys, sekarang 5 menit lagi. Oasa Kak, Oasa udah tadi, BP udah tadi ya. BP udah dijauhin BP-nya nih. Ngambek dia. Oasa dulu, Oasa dulu. Nah, nih Oasa udah ada planningnya di channel biru ya. Kalau yang mau beli tuh, kalau yang mau beli di 350-an sekitar itu. Walaupun aku sih terus terang nyalinya lagi deg-degan ya karena marketnya lagi kayak begini. Apalagi Oasa nih energi, jadi maksudnya sensitif sama itu kebijakan satu pintu itu. Takutnya nanti kabinet bikin berita apa, dua yang gombret, nah bubar lah gitu ya. Jadi ini sekarang yang energi malah tadinya kan aku bilang energi bagus kan karena suasana perang bla 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 segala macem. Aku aja memfokuskan portofolioku di energi kemarin-kemarin itu gitu loh. Cuma karena nggak tahu nih orang lokal mah kumaha deui sih gitu ya. Kita di lokalan nih malah bikin itulah yang apa jadi kan energi itu bagus kan sentimennya kemarin kan global dari apa perangnya Trump kan gitu loh. Nah, sekarang malah kita di lokalan malah bikin apalah kebijakan satu pintu bla 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 gitu ya jadinya jadi galau menurut saya energinya. Saya pribadi energinya tinggal pegang Akra doang. Yang lainnya udah udah saya cut loss. Kemarin cut loss Adaro. Aduh, cut loss-nya kena. Ya udahlah. Inco udah, Inco udah hindarin aja nggak usah beli Inco. Ratu nih, Ratu saya juga lama nggak lihat nih. Dia ada di support kalau nggak salah Ratu nih. Mana-mana ayo. Nah, nih kan tuh ya ada di support. Balik ke nyali masing-masing. Tapi menurut saya sih ini jebol Kak, ya. Memang sekarang 4.000 tuh di Ratu tuh supportnya gitu ya. Tapi menurut saya itu kerasanya sih jebol tinggal nunggu waktu gitu. Jadi terus terang saya sih nyalinya tidak sampai ya. Saya sedang tidak bernyali sekarang untuk ngelihat ISG kayak begini. Apalagi nih, oh Mina kemarin kita udah ada rekomen tuh Mina tuh di channel biru. Nah kan, ya emang aku planningnya agak agak absurd sih ini gitu. Maksudnya stop lossnya aku taruh di bawah banget karena kalau dimepetin pasti kena ini gitu ya. Jadi ini kalau stop lossnya kena, ini belinya dikit aja teman-teman lotnya ya. Jadi kalau misalnya kita bikin plan, aku bikin plan stop lossnya dalam gitu ya, itu berarti belinya disedikitin supaya nanti pada saat kalau terjadi cut loss kita nggak babak belur gitu. Jadi kita nggak babak belur gitu. Jadi itulah gunanya manajemen risk gitu ya. Jadi diatur-atur jumlah lotnya itu belinya gitu.
Tuh, jadi, jumlah lot tuh nggak pakai feeling ya belinya gitu, harus ada apa, harus ada perkiraannya. Kira-kira begitu sih untuk Mina ya. Kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, ini enaknya, resikonya lebih kecil karena lebih dekat ke stop loss di area 200-an, gitu. Tapi ya balik lagi, suasana lagi kayak begini tuh nggak semangat banget kan mau beli saham. Nih GTSI nih, Someone. Saya udah lama juga nggak lihat GTSI, nggak pernah nanyain. Terus VKTR, kok nggak ada yang nanyain sih VKTR? Biasanya banyak yang nanyain di sih VKTR ya. Di GTSI sama aja Kak, menurut aku nih lagi wait and see. Kayaknya sih tinggal nunggu jebolnya doang tuh MA60-nya. Yang ini di berapa nih MA60? 150 ya. Jadi kalau saya sih tidak tertarik untuk apa mengetahui apakah jebol atau menurut saya sih jebol, jadi nggak mau masukin duit saya ke situ. Ini VKTR nih, kemarin dulu saya suruh beli 600 kalau nggak salah. Kalau mau beli, dia ada support di 600 tuh. Nah, nih range-nya ini maksudku ya. Jadi VKTR ini kan kayaknya bergerak sideways gitu ya, 600 sampai 1000-an. Kalau mau beli deket 600 nih VKTR. Ya jangan di harga sekarang, 700 tuh kemahalan menurut saya. Jadi kalau lagi zaman kayak begini harus ngantri, ngantri yang rada ngeselin nggak tahu diri gitu. Jadi ngantri aja di 600 gitu kan, dapat syukur nggak dapat ya udah. Gitu. Karena kalau entry-nya nggak bagus banget tuh masa-masa kayak begini ya bikin sakit kepala sih terus terang gitu ya. Jadi lebih baik, bersabar gitu. Jadi kadang kita kalau mau beli, belum tentu dapat barang kan kalau antri gitu, seringnya malah nggak dapet kalau antrinya murah kayak begitu. Tapi ya konsekuensinya harga beli kita jadi lebih bagus. BP tadi ketinggalan, aduh lah, BP udah, ini lagi sih. Terima kasih, jumpa lagi hari Jumat. Aduh Bang Hendra nanti dulu dong ini apa, itunya, apa, Upin Ipin. Ah, tuh kesukaan saya tuh Upin Ipin. Nih si BP udah pokoknya jangan dibeli menurut saya BP ya. Ini kayaknya nambah turun lagi nih. Karena sebenarnya supportnya tuh di 200, ini udah tembus kan ya. Udah tembus banyak banget. Kemarin kita udah stop loss juga. Bikin apa waktu itu bikin masuk BP di sini nih. Ternyata jebol gitu kan. Menurut saya sih nih support bulanan jebolnya mungkin bakal kenceng gitu ya ke bawah. Mungkin yang area sini nih 125 menuju 125 sini. Jadi kayaknya di apa dilupakan saja si BP ini. Bumi Mam udah berkali-kali tadi buminya ya. Ke 150 bumi itu. Saya nggak bilang mantul di 150 ya, saya cuma bilang dia menuju 150. Nggak tahu nih 150-nya bakal lanjut atau bakal jebol ke bawah. Kayaknya mah jebol kalau saya emang lihat ISG-nya begitu ya. Ini kalau ISG-nya 6.000 jebol teman-teman nggak jadi mantul ahoy gitu ya. 6.000-nya jebol gitu. Ini kayaknya sih bumi ke 150 ya jebol gitu karena si konglo-konglo ini sangat sensitif sama si ISG itu ya. MBMA, MBG Mas Balil ganteng tuh katanya, buah apa yang paling manis, buah lil gitu kan kata Bang Hendra. Emang tuh ini banget kan pada ngeliatin apa netizen vokalis nggak tuh. Akun TikTok lucu banget yang dia bikin lagu dari komen-komen netizen itu loh. Saya followernya dia kalau obat stres gitu kan. Terus lama-lama apa lagunya, hati-hati tuh ada sirupnya. Oke, ini terakhir ya kita bahas MBMA nih. Oke, MBMA. Nah, ini kemarin teman-teman kita bikin plan MBMA ini stop loss-nya di sini nih. 600-an sekitar di sini dan kan udah lama kena. Nah, terus sekarang tambah buruk gitu ya. Ini menurut saya akan tambah melemah terus teman-teman dan ya terus terang sih sangat tidak menarik buat dibeli sekarang nih. Nah, ya OTW-nya paling OTW ke sini ke 300. Nih 300 tuh di sini. Kayaknya tidak ada yang menyetop sesuatu yang berarti buat menyetop MBMA ini sih ke 300. Jadi baiknya dihindarin aja gitu. Udah 3 bulan dia melemah terus kan si MBMA. Jadi di skip sajalah kalau menurut saya ya. Tidak banyak Sambo nangis tuh kan, Sambonya nangis tuh ya. Jadi one worth it buat diserok sekarang apa? Nggak ada, nggak tahu. Saya nggak ada rencana mau serok sama sekali gitu karena ISG-nya lagi kayak begini. Cash juga gitu ya. Kemarin terakhir beli cash CAS ESA, tapi saya ragu-ragu ESA-nya. Itu belum ada di channel biru, belum aku upload. Terus yang ketiga Ultra Jaya ULTJ itu belinya di yang 40 perak 15.40 kayaknya gitu ya. Lihat di channel biru juga udah aku share. Itu kalau Ultra kayaknya aku mau beli tuh kayaknya bagus Ultra. Gitu. Tapi itu jangka menengah ya. Jadi santai aja gitu. Jadi hold beberapa hari minggu sampai beberapa bulan. Oke, buat teman-teman yang mau apa
Mau belajar technical analysis bisa DM aku gitu ya. Kelasku 3 bulan, jadi bisa banyak nanya, tapi ada PR-nya, harus kerjain PR. Terus buat yang udah serius, modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik, oke? Jadi kelasnya ini full technical, nggak bahasin yang lain, nggak bahasin fundamental, nggak bahasin, apalagi, bandarmologi gitu ya. Jadi fokus di technical, kayak gaya trading aku biasa. Oke, terus nggak ngajarin scalping juga karena aku nggak bisa scalping dan day trading dan segala macam ya. Jadi bisa DM aku di TikTok, terus jangan lupa teman-teman ke channel biru, oke? Aku harap di channel biru bisa buat latihan apa ya? Buat latihan analisa terutama gitu ya. Kalau biasanya kan aku share kalau ada inspirasi yang menarik apa segala bisa kamu cek di sini. Gimana sih kenapa stop loss-nya di sini, kenapa masuknya di level itu dan segala macam. Jadi aku harap bermanfaat. Asik, kita liburan dulu 2 hari guys ya. Rindukan aku sampai hari Jumat. Ih, gaya-gaya ya. I'll see you on Friday ya, ketemu Jumat ya. Bye-bye.